Setiap orang pasti punya keinginan yang berbeda, punya tujuan hidup yang beragam, dan punya sebuah mimpi besar yang bervariasi. Kita nggak bisa saling memaksakan mimpi apa yang pantas dan yang harus kita punya, bahkan dengan saudara kita sendiri. Dan kita nggak bisa saling menjudge apapun mimpi setiap orang, ya kan? Bukan cuma itu yang berbeda, tapi tentang proses memperjuangkan impian-impian kita, kapan waktu memulai mengejar mimpi-mimpi kita, kapan kita siap dan bersemangat untuk memantapkan hati, memperjuangkan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Ya, itu pun beda. Ada yang dari umur belasan tahun udah memperjuangkan mimpi, atau ada yang dari umur 20-an baru punya mimpi, atau bahkan umur 30-an atau lebih. Berapapun umurnya, gak ada kata terlambat untuk sebuah mimpi. Gak ada yang salah selagi kita punya mimpi. Gak ada kata selesai selagi kita terus berjuang. Karena menurut aku, mimpi-mimpi itulah yang bikin kita semakin hidup di dunia ini. Mimpi-mimpi itulah yang membuat kita melihat cahaya yang terang. Meskipun hidup kita kadang terasa gelap, tapi mimpi itulah yang membuat kita bertemu lagi dengan cahaya yang nyata. Di sini, aku mau bercerita, sekalian ngobrol bareng kalian semua, yang semoga di dalam cerita ini selalu ada maknanya ya, dengan judul Gak Apa-apa Sedikit Terlambat. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Deis Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use your phone so you enjoy, okay? Kenapa sekarang aku bawain judul ini dan mau bahas tentang sebuah mimpi? Karena sebenarnya judul yang aku tulis ini secara nggak langsung aku pengen ngobatin hati aku yang sedikit terluka. Karena akhir-akhir ini mungkin aku ngerasa seperti tertinggal jauh sama orang-orang di luar sana yang udah berhasil meraih kesuksesan yang mereka inginkan. Tapi di sisi aku yang selalu ngerasa ketinggalan jauh, aku juga sering dengar kata-kata penguat atau semacam kata-kata motivasi yang muncul di media sosial aku. Kalau katanya, gak ada kata terlambat untuk mengejar sebuah mimpi. Meskipun kita kadang mengira umur kita kayak udah gak pantas untuk bermimpi, tapi itu salah. Dan katanya, setiap orang punya garis start dan garis finish yang berbeda untuk sampai ke titik yang diinginkan masing-masing. So, aku ubah sedikit kata-katanya dengan gak apa-apa sedikit terlambat. Yang maksudnya, aku tujukan kepada diri aku sendiri sekarang yang lagi ngerasa lambat banget jalannya dalam mewujudkan mimpi-mimpiku sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin terlihat sangat cepat mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan ini juga aku tujukan buat kamu yang relate, yang lagi memperjuangkan mimpi juga supaya tetap semangat ya. Gak apa-apa lambat, gak usah terlalu cepet, dan bukan berarti maksudnya harus males-malesan nunggu hasil tanpa usaha yang maksimal. Bukan. Tapi maksudnya kita sebagai insan yang sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi kita satu persatu itu butuh waktu yang gak sebentar dan butuh proses yang pastinya sangat panjang. Ada yang dapetin hasilnya cepet, ada yang lambat. Itu gimana Allah yang maha mengatur semuanya. Karena tugas kita cuma berusaha semampu yang kita bisa dan berdoa dengan tanpa henti.
Mungkin jalanku emang sedikit lambat, tapi bukan berarti aku gak berkembang dan diam di tempat. Mungkin prosesku untuk mencapai garis finish yang aku inginkan juga terasa sangat lamban. Tapi gak apa-apa, yang penting aku bahagia dan sangat menikmati perjalanan ini. Dan mungkin aku emang bukan menjadi yang nomor 1. Tapi gak apa-apa, karena yang aku kejar bukan soal angka, dan bukan soal siapa yang paling dulu, karena aku gak lagi berlomba dengan siapapun dan aku lagi gak bersaing dengan siapapun. Gak menjadi nomor 1 bukan berarti aku gagal. Gak jadi nomor 1 bukan berarti aku harus berhenti atas semua mimpi-mimpi yang aku punya. Dan meskipun aku gak menjadi yang nomor 1, aku tetap akan memperjuangkan mimpi yang aku punya sampai Allah memberi waktu terbaik untuk aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan apa yang aku inginkan selama ini. Aku percaya Allah lebih tahu kapan waktu terbaiknya untuk diriku sendiri. Bukan hanya soal sebuah proses meraih mimpi-mimpi yang kita pengen, tapi gak apa-apa sedikit terlambat dalam hal mendapatkan teman hidup. Gak apa-apa juga sedikit terlambat dalam berproses untuk berkembang. Dan gak apa-apa jalan kita sedikit terlambat dari jalannya orang lain. Gak apa-apa untuk hal apapun itu yang dirasa lamban. Gak ada yang salah dengan semua itu. Dan gak ada yang perlu disalahkan juga jika saat ini yang bisa kita lakukan hanya berjalan, bukan berlari. Gak apa-apa dengan orang di luar sana yang sudah berlari kencang menjemput apapun yang mereka inginkan. Yang berarti gak apa-apa juga dengan kita yang memilih untuk tetap berjalan, menikmati pemandangan sekitar, yang pasti nanti tetap akan sampai juga kepada tujuan yang kita inginkan. Mungkin salah satu dari kamu ada yang ngerasa kayak, kok kenapa ya dia cepet banget dapat kerjaan sedangkan aku enggak. Terus mungkin ada yang ngerasa kayak, kenapa udah lari sekencang mungkin, berusaha mati-matian dan berjuang tanpa kenal capek, tapi gak pernah sampai dan lambat banget nyampe ke garis finishnya. Atau mungkin ngerasa kayak, kok aku serba gak bisa, serba lambat, serba ketinggalan info, serba ketinggalan jauh. Apapun yang kamu rasain sekarang, I feel you. Meskipun berat, tapi nyerah bukan solusinya. Nyerah cuma bikin kamu jadi kelihatan makin menyedihkan. Nyerah bukan obat untuk menyembuhkan. Dan nyerah bukan pilihan yang tepat. Karena kita sama-sama saling ngerasain ada di posisi ini, mari kita sama-sama juga sedikitnya ubah mindset kita. Kalau semuanya itu butuh waktu. Mungkin kalau kita bisa sabar dan terus berusaha, kita juga pasti akan sampai ke garis finish dengan penuh rasa bahagia. Selagi kita menunggu waktu yang tepat dan yang terbaik yang Allah kasih untuk kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, sambil evaluasi diri setiap harinya. Gak apa-apa sedikit lamban, asalkan kamu bisa bertahan lama. Udah ya ngerasa putus asanya, toh perjalanan kamu juga masih sangat panjang. Iya, aku juga jadi keinget tentang kisah kura-kura sama kelinci yang lagi lomba lari. Pada akhirnya, kura-kura pun menang dan sampai ke garis finish kan. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.